Yang ketiga, surat Rasulullah ditujukan kepada Raja Persia, Kisra, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun, jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Baik dari yang lain, raja-raja. Nah iya, karena kan ya walaupun Nabi kayak gitu, Nabi harus menghormati juga. Nabi juga memperlakukan orang itu sesuai dengan kedudukannya juga kayak gitu. Jadi Islam itu bisa masuk ke dalam kalangan apapun, mau dia miskin, mau dia apa kaya, dia bisa mengimbanginya Rasulullah tuh, ya. Kurir yang menyampaikan surat kepada Kisrah ini adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Lalu surat itu disampaikan kepada pemimpin Bahrain. Apakah pemimpin Bahrain itu dari pemimpin Bahrain tadi, surat tadi ya, apakah dia memberikan kepada Kisra atau Abdullah itu sendiri yang memberikan, ya, menyampaikannya, ya. Siapapun yang menyampaikan surat itu, yang pasti setelah membacanya, Kisrah langsung mencabik-cabik surat itu. Dengan sombong dia berkata, "Seorang budak yang hina dina dari rakyatku pernah menulis namanya sebelum aku berkuasa," katanya. Jadi seorang budak di Persia itu pernah menulis dengan nama Nabi Muhammad sebelum aku berkuasa. Makanya dia tuh kesel banget dengan Nabi Muhammad Rasul Allah. Nah jadi kesel dia tuh kan, kayaknya dicabik-cabiknya. Setelah mendengar apa yang dilakukan Kisra, Rasulullah bersabda, iya, dirobek-robek, Allah akan mencabik-cabik kerajaannya. Kisra benar-benar akan mengalami seperti apa yang disabdakan beliau. Di sana Kisra menulis surat kepada Badzan, gubernur di Yaman, dengan isi seperti ini. Badzan, gubernur Yaman, ya. Badzan tuh, utuslah, katanya, ya, utuslah 2 orang yang gagah perkasa untuk menemui orang dari Hijaz ini, dan setelah itu hendaklah mereka berdua membawanya untuk menemuiku. Maka Badzan menunjuk 2 orang bawahannya membawa surat yang disampaikan kepada Rasulullah, dan pulangnya disuruh langsung menemui Kisra. Yang surat untuk Rasulullah tadi dibawa oleh 2 utusan. Nah, utusan itu setelah selesai disampaikan kepada Rasulullah surat tadi, dia disuruh bertemu lagi dengan Kisra. Nah, Kisra, ya, setelah 2 utusan itu tiba di Madinah dan menghadap Rasulullah, iya, menghadap Rasulullah, salah satu di antara utusan tadi berkata, Syahin Syah, raja di raja. Maksudnya Kisra, ya. Syahin Syah sebutannya, Kisra telah mengirim surat kepada Raja Badzan agar dia mengirim utusan untuk menemui Tuan, lalu membawa Tuan ke hadapannya. Kata-katanya bernada ancaman. Nabi SAW menyuruh agar keduanya menemui beliau pada keesokan harinya. Surat tadi isinya seperti ancaman, maka Rasulullah menyuruh lagi datang. Pada saat yang sama di Persia terjadi pemberontakan besar-besaran terhadap Kisra yang justru berasal dari keluarganya sendiri. Padahal sebelum itu mereka juga banyak mengalami kekalahan dari pasukan kaisar. Pemberontakan ini
yang memulai itu adalah putranya sendiri, putra Kisra sendiri, yaitu Syiruyah. Dia bangkit melawan ayahnya dan membunuhnya, lalu merebut kerajaannya. Anaknya sendiri. Hal ini terjadi pada malam Selasa 10 Jumaidil Ula atau Jumaidil Awal ya, 7 Hijriah. Rasulullah mengetahuinya lewat pemberitaan wahyu. Jadi Rasulullah belum mendengar berita itu dari manusia, tapi sudah tahu duluan dari wahyu. Pada esokan harinya beliau memberitahukan pemberontakan yang terjadi terhadap Kisra kepada dua utusan Badzan. Keduanya bertanya, apakah Tuhan betul-betul yakin dengan apa yang Tuhan katakan ini? Itu belum terjadi. Tidak, sudah. Tapi kan belum terdengar oleh Rasulullah itu berita itu, kayak gitu loh. Sebenarnya kami tidak seberapa membenci Tuhan. Maka apakah kami harus mencatat apa yang Tuhan katakan ini dan menyampaikannya kepada Raja Badzan, katanya gubernur Yaman tadi ya. Jadi diketahui diceritakan oleh Rasulullah kepada dua utusan tadi kalau Kisra itu terjadi pemberontakan terhadap ini, kemudian ini itu diceritakan oleh Rasulullah. Padahal mereka belum menerimanya dari utusan yang lain atau dari orang-orang Persia. Lalu Rasulullah bersabda, benar, sampaikan hal ini kepada Badzan tadi ya. Badzan tadi gubernur dari Yaman. Sampaikan pula pesanku kepadanya bahwa agama dan kekuasaanku akan merambah seperti yang dicapai Kisra, menguasai yang kaya maupun yang miskin. Sampaikan pula, apabila Tuhan mau masuk Islam, ku berikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin bagi kaum Tuhan. Jadi itu tidak akan kekuasaannya tidak akan hilang. Ya betul. Rasulullah ngajak perang kan di sini? Ada nggak? Nggak ada. Setiap ucapan Rasulullah itu tidak ada mengatakan peperangan. Maka kedua utusan itu pun kembali dan menemui Badzan serta menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Tak lama kemudian datang pula surat. Nah baru datang tentang pembunuhan, surat tentang pembunuhan Kisra oleh putranya sendiri Syiruyah. Dalam surat itu Syiruyah menyebutkan, awasilah orang yang sudah dikirimi surat oleh ayahku itu, dan janganlah engkau menyerangnya sebelum ada perintah dariku. Maksudnya ini Syiruyah tadi, anaknya Kisra tadi, menyuruh Badzan tadi untuk mengawasi Nabi Muhammad, jangan menyerang Nabi Muhammad sebelum ada perintah dari Syiruyah tadi, maksudnya kayak gitu ya. Nah inilah yang membuat Badzan masuk Islam berserta rakyatnya di Yaman. Jadi Yaman, Badzan tadi Yaman, Persia. Ini kan raja. Iya, Kisra tadi raja di negeri Persia. Di negeri Persia itu terdapatlah namanya daerah, namanya Yaman. Pada masa itu Yaman dikuasai oleh Persia. Nah, Yaman ini dipimpin oleh sebuah kota gubernur. Jadi Badzan tadi akhirnya memeluk Islam karena apa? Orang dari Persia itu, anaknya Kisra tadi juga menyerang dulu. Dan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad itu memang benar-benar terjadi kayak gitu. Nah, padahal belum pernah ada surat, barulah surat ini disampaikan setelah terjadi pembunuhan itu dari utusan itu kan. Makanya dia percaya. Berarti ya kalau kita berpikir, mana ada orang yang bisa tahu kalau nggak diberitahu, kecuali memang dia mendapatkan wahyu. Nah makanya Badzan langsung masuk Islam beserta rakyatnya.